Berdasarkan arah reaksinya, kesetimbangan dibagi menjadi dua macam. Nomor satu yaitu reaksi searah atau irreversible adalah reaksi yang berkesudahan. Karena jika salah satu zat bereaksi habis, maka reaksi akan berhenti. Yang kedua, reaksi dapat balik atau reversible adalah reaksi yang berlangsung searah, artinya zat bereaksi dapat membentuk hasil reaksi dan hasil reaksi tersebut dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Ciri-ciri reaksi setimbang. Pertama, bersifat dinamis, yaitu reaksi terus berlangsung. Zat bereaksi menjadi zat produk, lalu kembali berubah menjadi zat bereaksi. Yang kedua, laju reaksi pembentukan produk sama besarnya laju reaksi pembentukan zat. Yang ketiga, konsentrasi zat bereaksi dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Dan yang terakhir, kesetimbangan terjadi pada sistem tertutup. Kemudian konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan. Berdasarkan konsentrasinya, nanti lambangnya adalah Kc. Pada Kc, wujud zat yang mempengaruhinya hanya wujud larutan dan gas atau disimpulkan dengan Aq dan G. Nah, rumusnya Kc adalah Kq, kanan dibagi kiri. Nah, kemudian berdasarkan tekanannya, nanti lambangnya adalah Kp. Pada Kp, wujud zat yang mempengaruhi hanya wujud gasnya saja. Oke, sekarang kita mulai membahas soal kesetimbangan. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk menentukan rumus Kc dan Kp dari reaksi berikut. Terdapat reaksi Fe2O3, ini wujudnya padat, direaksikan dengan 3CO, ini wujudnya gas, menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Maka, untuk menuliskan rumus Kc, yang dimasukkan adalah wujud Aq dan gas. Di sini terdapat wujud gas dan padatan, maka yang padatan kita coret. Lalu kita tinggal memasukkan wujud gasnya saja. Kc sama dengan sebelah kanan yaitu konsentrasi CO2, koefisiennya 3, maka pangkatnya adalah 3, dibagi dengan sebelah kiri atau pereaksinya adalah konsentrasi CO, ini pangkatnya 3 karena koefisiennya 3. Kemudian untuk menuliskan rumus Kp, ingat yang dimasukkan hanya gasnya saja, maka ini sudah benar dicoret, tinggal masukkan yang gasnya. Dituliskan yang sebelah kanan yaitu P dari CO2, koefisiennya adalah 3, pangkatnya adalah 3, dibagi P dari CO, koefisiennya 3, maka pangkatnya adalah 3. Maka ini adalah cara meluluskan rumus Kc dan Kp. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan rumus Kc dan Kp untuk reaksi NH4 2S, ini wujudnya padat, menghasilkan 2NH3, ini wujudnya gas, ditambah H2S, ini wujudnya gas. Maka perlu diingat lagi, jika Kc hanya dituliskan gas dan Aq saja, maka yang padatan kita coret. Kemudian yang wujud gasnya kita tuliskan yang sebelah kanan menjadi konsentrasi NH3, pangkatnya adalah 2, ini koefisiennya 2, dikali konsentrasi H2S. Nah, di sini koefisiennya 1, maka pangkatnya adalah 1, maka tidak usah ditulis. Kemudian untuk merumuskan yang Kp sama dengan, diingat yang dimasukkan hanya wujud gasnya saja, maka yang padatan sudah dicoret, ini tinggal dimasukkan rumusnya. P dari NH3 pangkat
2 dikali P dari H2S. Maka ini adalah cara menuliskan rumus Kc dan Kp untuk reaksi yang nomor 2. Berikutnya kita lihat contoh soal yang nomor 3 ini sebaliknya dengan contoh soal yang pertama yang kedua. Di sini terdapat rumusan Kc, kita diminta untuk menuliskan persamaan reaksi homogennya. Diketahui Kc sama dengan konsentrasi NH2 dikali konsentrasi H2O dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2. Jadi rumus cepatnya yaitu kaki kanan dibagi kiri. Jadi kita tuliskan dulu yang bagian penyebutnya untuk sebelah kiri. NO koefisiennya adalah 2, ini pangkatnya 2 ditambah dengan H2. Lalu lambangnya keseimbangan yaitu bolak-balik, jangan sampai lupa. Dan yang sebelah kanan adalah NH2 ditambah H2O. Demikian persamaan reaksi homogen jika diketahui rumusan Kc-nya. Demikian pembahasan soal kesetimbangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.